daripada yang jantan. Dan sebagian laba-laba itu ada yang melahirkannya di, kalau dulu kan ada ovipar, vivipar, ovovivipar ya, bertelur melahirkan. Jadi dia telur sebetulnya, tapi menetas dulu dalam perut baru ngelahirin ya. Nah itu mereka yang ketika akhirnya bertelur menetas di dalam, terus akhirnya saling bunuh anak-anaknya, nanti yang tersisa itu yang keluar lahir. Jadi dari kecil anak-anaknya juga mohon maaf ya kayak gitu, saling tidak akur ya, kalau dalam artian bahasa hewan itu ya saling bunuh ya. Sehingga kita lihat bahannya kuat untuk rumahnya ya, secara material ya, ibarat ya kayak tadi setipis itu stringnya, benangnya, tapi sanggup menahan beban ratusan kali lipat berkali-kali daripada yang seharusnya, daripada yang pernah dibuat oleh manusia. Manusia bisa bikin beton tuh kok, tapi kan beton tebal berat. Ini setipis itu ya, bahannya kuat, tapi ternyata lihat ya, ketika di dalamnya saling benci, saling dengki, akhirnya seperti itulah disebutkan sebagai meskipun bahannya kuat, bagus. Kalau dalam bahasa manusianya berarti mau rumahnya bagus, kayak mau rumahnya indah, kayak, tapi kalau di dalamnya ada kebencian, makanya itu malah disebut sebagai, jangan diambil sebagai contoh rumah laba-laba ya. Selanjutnya yang kedua adalah rumah lebah, surat ke-16. Nah, lebah ini mulai dari ayat 68, 69 disebutkan sebagai sesuatu yang mereka itu kalau membangun rumah itu dengan petunjuk dari Tuhannya. Jadi lebah itu ternyata kalau menurut firman Allah itu disebutkan bahwa kalau bangun rumah itu dikasih petunjuk sama Allah. Jadi nggak asal bikin, oh tahu-tahu ada di situ, tahu-tahu ada di mana, tahu-tahu ada di pohon, tahu-tahu ada di gua, ya. Dan uniknya lebah itu kan keliling ya, pergi dia. Perginya kemana lebah kalau terbang? Kebun bunga ya, lalu pulang lagi ke sarangnya. Sehingga apa pelajarannya? Lihat, lebah meskipun ditaruh di, kita lepasin di, mohon maaf ya, bantar gebang, di tumpukan sampah, dia pasti tetap nyari bunga. Ya, lalat kita taruh di taman bunga, dia tetap nyari sampah. Ya. Sehingga lihat pelajaran dari lebah adalah lihat, ketika kita akhirnya pergi keluar mencari yang baik-baik, tadi analoginya pakai bunga ya, maka kita bawa pulang yang baik-baik, nyampe rumah pun isinya jadi kebaikan. Ya, itu pelajaran dari lebah. Sehingga akhirnya apa yang ditampung oleh lebah itu kan akhirnya di dalam sarangnya jadi ada madunya kan. Dan gak cuma madu sebetulnya. Kita lihat kalau di Al-Quran memang disebutkan madu itu disebut syifa ya, penawar, penyembuh. Dan kata syifa yang benar-benar tulisannya syifa itu diulang sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Di surat 10 Yunus ayat 57, di surat 16 An-Nahl ayat 69, lalu di surat Fusilat 41, surat 41 ayat 44, dan juga surat 17 Al-Isra ayat 82. Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Uniknya dari kata 4 syifa itu, yang 3 merujuk kepada Al-Quran, yang 1 merujuk kepada bukan madu, apa yang keluar dari perut lebah. Ya, dalam bahasa Al-Quran seperti itu. Nah yang keluar dari perut lebah nanti kalau kata orang sains gak cuma madu, di polen, ada apa lagi itu ya, lebih ngerti orang sains. Tapi sehingga ini juga jadi pelajaran. Ternyata dari 100% kesembuhan, yaitu ada 4 kesembuhan yang disebutkan di dalam Al-Quran, ternyata yang 3 itu adalah Quran, yang 1 adalah yang keluar dari perut lebah. Nah sekarang dokter secanggih apapun dari negara manapun, mereka pengobatannya nggak nyari dari Quran. Makanya kalau ada orang yang sakit nggak sembuh-sembuh, wajar. 3/4 dari kesembuhan ada di Al-Quran, dia nggak nyari di Al-Quran. Ya kan? Dia cuma nyari dari 1/4-nya. Makanya kan penyakit yang lain banyak yang nggak sembuh karena semua cuma diteliti, semua dokter cuma dari 1/4. Walaupun bicara kesembuhan itu disebutkannya memang obat untuk hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan Allah menurunkan wa nunazzilu minal Qur'an, dan telah kami diturunkan dari Quran, minal Qur'an, huwa syifa, dia adalah penyembuh, penawar, wa rahmatul lil mu'minin, jadi rahmat bagi seluruh alam. Surat yang tadi 10 Yunus ayat 57, obat bagi hati. Tapi kan kita tahu hati udah sehat, bismillah, badan juga sehat ya. Karena kalau misalkan hatinya, badannya sehat, kita tahu lah berapa banyak akhirnya jurnal akhirnya udah meneliti bahwa ternyata banyak penyakit yang nyambungnya tuh ke masalah hati ya. Kayak, yuk silakan. Iya, ya, ini adik baru datang. Iya, adik baru datang.
pada dari mana aja? Maksudnya Depok semua atau dari? Enggak, saya dari Cirinde. Kalau ibu saya Cirende. Cirende. Iya. Kalau ini BSD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Jangan di pintu Kak, di sini aja. Sini. Enggak apa-apa, sini aja. Sama Sari sini, Oma. Aduh, gendong bayi. Baru 2 bulan kok baru 2 bulan. 2 bulan selain. Ya Allah. Baru melahirkan ini berarti. Iya. Ya Allah. Jadi baru jadi nenek. Udah kelamaan lama neneknya. Sama. Enggak udah cukup di sini aja. di karpet sini. Masya Allah. Tidur. Ya. Tutupin ya? Oh, nutupin. Maaf. Apa-apa kan niatnya Oh, nanti sambil bukan apa? dia sih. Enggak, di sini aja. Enggak, sini aja. Maaf. Dari mas sambil papa kali. Enggak sini. Sini gini Mak, sini aja Mak. Iya. Biar itu biar nyari. Oke, sudah. Iya. Lanjut. Ya, lanjut. Iya, istilah gitu ya. Ternyata dari 4 kesembuhan, yang 3 merujuk kepada Al-Quran, yang 1 merujuk kepada apa yang keluar dari perut lebah. Makanya saya lagi tadi ya, kita tahu kayak misalnya ada penyakit yang menyambungnya itu ke pikiran, kayak misalkan stres, asam lambung naik, itu nyambung banget kan? Karena dengan akhirnya pikiran kita yang khawatir, gelisah, memicu otak untuk menghasilkan hormon tertentu. Mungkin kalau di sini ada dokter lebih paham ya, sehingga akhirnya nanti bikin dia ya asam lambungnya naik, ya. Dan bahkan pernah ada dokter Zaidul Akbar pernah cerita di kajiannya, dia di bandara ketemu ibu-ibu sambil nunggu pesawat, cerita bahwa suaminya tuh sakit nggak sembuh-sembuh, udah dibawa ke dokter, udah gimana, dan masalahnya ternyata katanya ada di ginjalnya. Maka setelah udah cerita masalah di ginjalnya, beliau juga dokter tahu gimana cara ngobatinnya, tapi udah dibawa kemana-mana kok nggak sembuh-sembuh. Dokter Zaidul Akbar langsung nembak, "Ibu izin kalau saya boleh tanya gimana perlakuan ibu ke suami?" Menangis sih ibu. Iya, saya memang kalau misalkan dikasih tahu suka ngebantah, bahkan suka mohon maaf ya. Padahal mah bagus gitu misalkan ya. Suami pengen makan emping, tidak cuma nyobain, udah tahu asam urat, masih aja kayak gitu dimakanin. Itu sayang kan, aslinya mah sayang dong. Tapi kan cara ngasih tahu yang gak ahsan kan. Dan laki-laki itu secara fitrah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin bagi perempuan, yang itu akan amat sangat terluka ketika yang seharusnya paling taat kepada dirinya yaitu istri malah paling sering injek-injek dirinya. Oh, itu bisa kena ginjal. Beneran? Dokter Zaidul Akbar yang bilang nyambung. Ya. Jadi kalau sering marah-marah, ginjal kok. Itu tadi ya sering diinjek-injek sama istrinya maksudnya. Bukan diinjek-injek secara harafiah. Seperti itu. Pindah ya. Tapi ya pasti ada kaitannya karena ya nggak usah gitu lah. Saya punya ada kawan, dia cerita karena qadarullah usahanya tutup, istrinya yang bekerja, dan sebetulnya gaji istrinya pun cukup untuk memenuhi untuk dia, istrinya yang bekerja, dan juga dia udah punya anak sekarang 2. Dan istrinya baik sebetulnya, nggak pernah kayak mohon maaf kalau di film-film azab kan disindir kan, mana kamu bukannya kerja, bukannya gimana. Ya kalau di film azab itu mah, ini karena bukan film azab, jadi sebetulnya suaminya baik, istrinya baik, nggak pernah minta dan ngertiin gitu, ya. Kayak gitu aja cerita ke saya, nangis tertekan karena seharusnya saya yang fungsinya sebagai kawam malah ya nyari kerja nggak ketemu, buka usaha lagi ngulang dari nol juga. Maaf ya kok. Iya. Maaf ya kok. Maaf ya kok. Itu tasnya adek di ini dulu. Bisa tunjuk dikit. Itu tolong di pinggir di kursi. Ya, mah ini bisa. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Ini Maaf, om, Ada. ini om. Maaf, Ini om tante. kan, iya, kan lebih nyantai kalau kajian di rumah. Iya, lebih enak ya kok ya. Lebih nggak harus teriak-teriak. Kadang kalau masjid gede terus sound sistemnya nggak mendukung, memang kudu teriak-teriak mau nggak mau. Nah ini kan sebetulnya nggak pakai ini juga kedengeran. Iya. Iya. Kemarin banget kok kalau dulu.
Ya, duduk dulu sing nyaman ya. Di sini. Ini di depan aja sini sampai aku. Ini ada nggak usah sini aja biarin dia sini aja. Sini Bu Dini, sini. Dingin nanti katisem. Maju nanya tapi yang dalam sini. Sini Bibi. Ya Allah. Om sini om, sini om, sini om, sini om, sini om. Ini sini om. Nah, pindah sini biar. Alhamdulillah. Selamat datang Ibu di kediaman keluarga Ibu. Nggak apa-apa Bu. Yang penting selamat sampai tujuan. Dari mana berangkatnya? Jantung. Si jantung. Ya lumayan ya. Tapi kok yang lebih jauh? Ya lumayan. Padahal di peta cuma segini tadi. Oh di peta. Tapi ternyata dijalanin sejam lebih juga. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi baik lagi tadi ya. Sehingga meskipun ternyata kesembuhan itu merujuk kepada yang di Al-Quran yang merujuk kepada hati, jadi rahmat. Tapi itu sekali lagi kita tahu ya, Ibnu Sina juga pernah menyebutkan bahwa ketenangan itu atau bahkan kebahagiaan itu setengah dari kesembuhan. Ya, terlepas bahasan tentang Ibnu Sina itu akidahnya seperti apa dan yang lain-lain, tapi memang beliau dokter Islam dan itu salah satu cara pengobatan beliau. Ya, dan bahkan dulu ada metode penyembuhan kayak gini Pak, di zamannya Islam lagi berjaya di Persia ya. Dulu ada tempat namanya Bimaristan. Bimar itu sakit sebetulnya ya. Ristan orang yang sakit ya. Jadi rumah sakit sebetulnya. Cuman perbedaannya adalah kalau dulu kan kita sekarang ke rumah sakit nih, kita tahu biayanya ya. Kalau di Bimaristan itu orang datang ke sana berobat, biayanya gratis. Begitu sembuh dikasihkan baju pakaian baru dan dikasihkan uang senilai berapa hari dia nggak bisa kerja. Udah mau berobatnya gratis, udah gitu akhirnya dikasih biaya ngegantiin berapa hari dia nggak bisa kerja. Ya itulah ketika Islam sedang berjaya. Ya kita juga bisa sembuh sih di rumah sakit yang sekarang. Cuman biasanya pas lihat tagihannya sakit lagi. Ya. Ya. Di Bimaristan itu ada salah satu metode pengobatannya kayak begini. Di jendela kamar pasiennya disengajain kayak suster atau dokternya ngobrol di situ. Kayak lagi mau jalan-jalan berhenti udah depan jendela ngobrol. Kamu tahu nggak info pasien yang itu tuh? Sengaja biar kedengeran. Jadi pasiennya kita bahkan udah di setting memang pasiennya lagi tidur di situ dengan suara yang pasti kedengeran. Kamu tahu nggak pasien itu? Iya. Kenapa emang? Luar biasa loh dia loh. Padahal sebetulnya peluang sembuhnya itu agak sulit, tapi ternyata sekarang perkembangannya ginjalnya sudah begini, tekanan darahnya sudah begini. Sengaja biar supaya, aku punya peluang sembuh nih. Ya. Meskipun mungkin sambil ngobrol ngintip, denger nggak ya? Gitu. Tapi emang disengajain karena emang ya gitulah ya, nyambung banget dan lebih bagus hatinya sehat tapi fisiknya sakit kan kalau mau jujur, daripada fisiknya sehat hatinya yang bermasalah ya. Karena kalau misalkan hatinya udah bermasalah mendingan sakit dah, jadi gak bisa jahatin orang ya nggak. Coba udah mau sehat pinter hatinya busuk, yang korupsi dia sendiri, yang lapar jutaan rakyatnya, kan repot ya. Kalau ada maling bodoh, malingnya pengen nangkap ayam, ayamnya nggak ketangkep, malah malingnya ketangkep, bodoh berarti itu maling. Ya. Iya kan? Jadi kalau ada penjahat bodoh, jangankan nyelakain orang, nyelakain ayam aja gagal. Ya. Yang repot kan tadi kalau misalkan malingnya pinter, malingnya sehat. Ya. Makanya pengobatan ini Masya Allah ya tadi ya pelajaran dari lebah ya, turunan penjelasannya banyak terkait bahwa Masya Allah mudah-mudahan rumah ini sebagaimana lebah kita nanti keluarnya ke tempat yang baik-baik, bawa pulang yang baik-baik, nanti hasilnya jadinya yang baik-baik. Anak-anaknya masih pada kecil-kecil. Yang kami tahu kenapa? Baru satu. Ini maksudnya anak-anak kecil. Ada berapa? Ya, ada beberapa kan? Ya Bismillah, kita pasti pengen cita-citanya jadi anak yang salih-salihah, dan di luar itu ya udah. Salah satu yang mesti diupayakan kan adalah memastikan apapun yang datang ke rumah, masuk ke dalam rumah halal semuanya. Ya. Bahkan ini ada ucapan dari istri soleha
dari para ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Mudah-mudahan nanti disampaikan ya ke pasangan masing-masing ya, jangan ke pasangan orang. Ya kan? Iya istilah ya. Wahai suamiku, kami, maksudnya istri dia dan anak-anaknya ya, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan itu adalah panasnya api neraka. Maka jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Kalau mungkin bagi laki-laki itu biasa, kalau mungkin bagi perempuan itu biasa, bagi laki-laki itu ngepek sekali. Ini misalkan ya, kita namanya laki-laki keluar bismillah Pak, namanya laki-laki betulan, pria. Kalian pasti siap, nggak apa-apa deh kita yang capek dibanting bonyok, benjut di luar, yang penting orang di rumah tercukupi, betul? Kadang usaha jaga lagi gimana, kerjaan ya ada ngefitnah, atasan lagi bad mood atau gimana, akhirnya kenal. Kadang ini hari ini sepi, anak istri di rumah gimana, dengan perasaan seperti itu tahu-tahu minta maaf ke istri pun, istrinya sambil dengan berkata tetap senyum, nggak apa-apa, kan yang penting ini halal, sekedar lapar kami tahan kok, yang kami tidak tahan itu adalah panasnya api neraka. Selagi ini halal kita nikmatin sama-sama. Bisa tersungkur nangis itu, mau laki segagah apapun, tatonya segede apapun. Ya biar gimana, ya udah istilah. Daripada misalkan ya, nih ketika misalkan hari ini lagi indah banget, atasan memuji, bawahan mengagumi, pelanggan balik lagi, dapat duit banyak ya alhamdulillah. Tapi dengan udah seneng bakal ngerasa bisa nyenengin istri, nyampe rumah ternyata istri malah bilang kayak begini, Pak, yang bener aja dong, masa cuman segini, lihat tetangga gitu. Lihat tetangga kita itu Pak, dia itu bawahan kamu Pak, masa mobilnya bagusan dia, pikir dong, pikir. MTV banget. Balik lagi. Ya emang saya ngambilnya dari film. Lakinya balik lagi. Yang lain ya. Lalu balik lagi yang pulang. Saya memang ngambilnya dari film Azab ya. Indonesia berarti. Tapi benar hancur. Seindah apapun hari laki-laki itu di luar, ketika dia mendapati satu-satunya wanita yang seharusnya paling taat kepada dirinya malah paling gak taat, wah itu kayak percuma itu di luar. Atau kebalik, misalkan hari ini lagi atasan menghina, bawahan mengkhianati, semuanya lagi ancur-ancurnya di luar. Jangankan pulang, belum nyampe rumah aja dia bisa tenang ketika mengingat bahwa setidaknya ada satu wanita yang akan tetap mendukungku apapun yang terjadi. Masih baru tak, masih anget. Beneran. Nanti ngobrol ya sama laki-lakinya. Beneran. Serius, ketika akhirnya di luar kita tuh siap mau diapain aja. Cuman ya ketika akhirnya masa di luar ada yang mendukung kita, di luar yang nggak kenal nggak apa ngedukung, memuji, yang seharusnya paling taat dan paling mendukung apa adanya malah paling sering komplain. Wah nah ada kayak gitu malah dikol. Terus tahu-tahu akhirnya ada sekretaris genit yang membuat dia nyaman orang. Insya Allah kalau misalkan terjaga imannya kuat ya. Tapi kalau nggak kan banyak yang ya huru hara ya. Ayo istilah, ya udah kita mulai. Tadi itu tentang rumah bahasannya ya, yaitu tadi rumahnya laba-laba. Dan kita tahu laba-laba juga kalau makannya ya ngebunuh sesama ya. Kalau lebah perginya selalu nyari ya bunga. Balik lagi tadi, mau ditaruhnya di kebun di gunung sampah, dia pergi nyari bunga. Lebah, lalat, langsung kayak serangga kayak laba-laba. Mau ditaruhnya di kebun bunga, taman indah, nyarinya sampah. Ya. Karena ya udah kita keluarnya pergi kemana, dari ke tempat-tempat yang baik, ketemu orang-orang yang baik, pulang bawa yang baik, jadi kebaikan bagian di rumah. Jadi memastikan kehalalannya ya. Selanjutnya tentang keluarga ya, bismillah. Waktu pertama kali lagi rame-rame tentang anak-anak yang nongkrong di SCBD itu dengan gaya-gaya yang aneh-aneh gitu ya, sampai akhirnya SCBD itu dipelesetin jadi sekitar Citayam, Bojongsari dan Depok. Ya, Bojonggede dan Depok. Iya. Ya, ternyata mereka pada nongkrongnya nih di sana tuh SCBD beneran Kuningan, ya kan.
karena trotoarnya bagus. Banyak sekali jalanan di Cilebut dan Bojonggede memang nggak ada trotoar nih, jadi mereka nyari trotoar gitu yang bagus, ya. Tapi pelajarannya adalah kita kan mikir ya Allah, berarti Allah tuh pengennya pendidikan generasi itu di mana sih? Apa tinggal kita nanti cari sekolah bagus, datengin kepseknya atau datengin kiainya terus bilang, Pak Kiai tolong ya pulang-pulang anak-anak teh jadi soleh. Gimana ceritanya? Satu kiainya ngurus 1000 anak. Gimana caranya dengan pasti menyolehkan 1000 anak itu kan sulit, ya. Berarti Allah pengennya dari mana sebetulnya pendidikan generasi itu? Ya salah satunya ternyata jawabannya di keluarga. Dalilnya Quran surat 25 Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Disebutkan kok bukan kayak itu ayat supaya keluarga jadi penyejuk mata, iya. Betul. Tapi lihat kalau misalkan anak, istri, suami pun saling menjadi penyejuk mata bagi satu sama lain, maka hasilnya adalah muttaqina, orang bertakwa, imama, pemimpin, atau lebih tinggi lagi nanti akan terlahirlah pemimpinnya orang-orang bertakwa, ya. Dan kenapa Allah nitipin pemimpin dan orang bertakwa itu di ayat tentang keluarga? Karena memang lebih masuk akal sepasang orang tua ngedidik anak-anaknya daripada satu kiai berusaha nyolehin 1000 anak. 1000 anak teh satu angkatan, kadang nambah lagi angkatan selanjutnya kalau sekolahnya gede, ya. Kalau keluarga ayah ibu, bismillah udah maduaan, udah gitu ternyata kata Allah sanggupnya satu nanti pasti anaknya. Kata Allah sanggupnya 8 pasti 8 anaknya. Enggak mungkin orang punya anak 1000, ya. Sanggupnya segitu. Apalagi ternyata anaknya ya sekolah sih sekolah, tapi kan ternyata tidak boarding. Di sekolah paling cuma 6 jam paling lama, lebih banyaknya ketemu sama orang tua, ya. Maka ternyata memang pengennya ada di keluarga di sini, ya. Maka ya disitulah ternyata perannya. Tapi masalahnya kayak gitu, ya. Uniknya orang itu bisa nggak berani nyetir angkot kalau nggak pernah belajar nyetir, karena bawa orang nih, ini nabrak nyawa orang bisa cilaka. Tapi bicara tentang Allah pengen sekali bahwa pendidikan generasi itu adanya di keluarga, tapi betapa banyak orang di luar sana nikah yang penting naksir dulu, cocok dulu, nanti belajar rumah tangganya mah belakangan, ya. Trial dan error. Padahal sepenting itu. Di hadis yang lain, aqwamaqala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa ternyata syaitan dari golongan bangsa jin juga suka ngumpul. Dan ketika ngumpul saling menyampaikan prestasi masing-masing. Aku berhasil membuat manusia mencuri. Kata pemimpin syaitannya, belum. Mana ada yang lebih hebat nggak? Aku berhasil membuat manusia membunuh saudaranya. Ana nggak, pasti masih ada yang lebih bagus. Ketika ada setan berkata, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Kata pemimpin syaitannya, nikmat syaitan anta, sebaik-baiknya setan adalah kamu. Jadi lihat ya, setan aja sampai bikin satgas untuk ganggu rumah tangga. Karena tahu betul ketika ini rumah tangga rusak, mudorotnya banyak sekali. Anak-anak pun tidak keurus, akhirnya jadi laki-laki dan perempuan sama-sama single, akhirnya jadi dia bisa tergelincir kepada dosa yang lain. Mereka tuh bisa panjang banget pun, nggak sedikit orang-orang yang mohon maaf ya tergelincir kepada LGBT karena ngelihat ada rasa sakit hati dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya. Ada yang ayahnya selingkuh lah, ada yang ibunya. Sekarang kan luar biasa, yang terakhir pernah agak ramai juga, yang ibu mertua selingkuh sama mantunya. Ada aja yang kayak gitu, ya. Itu sampai diundang di podcast Densu juga waktu itu lama. Dan sehingga coba lihat betapa Allah pengennya pendidikan rumah tangga, pendidikan generasi itu adanya di rumah tangga. Udah gitu rumah tangga adalah yang paling dikhususin oleh syaitan untuk diganggu. Terus kita pengen nikahnya nggak pengen belajar gitu, nggak pakai ilmu. Terus selama ini berusaha membangun rumah tangganya gimana? Nebak-nebak, trial dan error. Ya sulit atuh. Ya. Dan orang mau belajar bahasa Rusia ada kuliahnya sastra Rusia. Orang pengen belajar bangun rumah ada kuliah arsitek. Ya kuliah pengen jadi ayah yang baik, ibu yang baik, anak yang baik kan nggak ada. Ada jadi pendidikan agama, nggak mau ngaji. Sedangkan kadang luar biasa ketika ada pernah lihat spanduk di depan tempat bimbel 80 juta untuk persiapan masuk PTN perguruan tinggi negeri. Orang bilang ini worth it banget nih. Cuman kalau 80 juta bisa persiapan masuk perguruan tinggi negeri, di bawahnya mungkin ada tulisan bintangnya kecil.
Itu kayak belum tentu lulus. Ya iya kan yang nentuin lulus bukan bimbelnya dong. Iya. Kampusnya dong. Tapi tetap aja belum tentu lulus aja masih ada yang menyebut, ih worth it loh ini 80 juta yang penting masuk UI gitu katanya. Gila ada yang ngingetin, udah ngaji dong, persiapin juga buat akhirat. Ya udahlah nyari, kita punya uang mah, cari sana kalau mau ngaji di mana. Oh ternyata tetangga kita guru ngaji, ya udah dia aja suruh datang ke rumah, udah nggak ada adab. Dulu Imam Syafi'i diminta presiden, khalifah di zaman itu, Imam Malik juga begitu. Ajarin anak saya, kata Imam Syafi'i, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Tolak, ya datang gurunya terus punten lagi tanpa adab dengan segala macam ngeremehin dan segala macam. Ketika kita lihat tentang ilmu kan dicontohin sama Nabi Musa sama Nabi Khidir kalau lagi di surat Al-Kahfi ya. Nabi Musa kan komplain 3 hal kepada Nabi Khidir. Mudah-mudahan udah pada baca terjemahannya ayat 60 sampai ayat 82. Nabi Musa tuh mendampingi Nabi Khidir diprotes 3 kali. Ada perahu malah dibolongin, ada anak kecil malah dibunuh, ada rumah anak yatim mau roboh malah dibangun ulang. Ya, 3-tiganya diprotes, ditanyain. Ketika kesimpulannya apa? Ya begitulah adab kepada guru. Meskipun dia nggak suka atau nggak sepakat dengan gurunya, tapi nggak pernah minta berhenti. Baru berhentinya ketika gurunya Nabi Khidir berkata, ini akhir pertemuanku dengan dirimu. Berarti gimana kita cara nyerapin adabnya? Kalau misalnya udah benar-benar niat pengen ngaji, apalagi sampai gurunya misalkan udah mau datang rutin seminggu sekali, maka tolong jangan pernah minta libur sebelum gurunya yang minta libur. Kita makan seenaknya. Saat ntar dulu Sati, ada temen nih milat nih traktiran kapan lagi udah weh. Dan gara-gara punten hilang nanti berkah ilmunya ya. Adab kan? Karena saya meyakininya kecerdasannya. Tapi tergantung sang pemilik ilmu mau ridho nggak nitipin ilmunya ke kita. Dek Naja, Hafiz Indonesia di kursi roda, saya nyaksin sendiri, dia bedain huruf M sama N aja sulit, alfabet A sampai Z. Giliran Quran apal, sampai halamannya, sampai terjemahannya kiri kanan pojok atas bawah. Dokternya berkata, mohon maaf, secara medisnya cacat otak. Allah mau titipin ngerti. Mau nggak bisa ngelihat kailaf, Hafiz RCTI juga, hafal tuh buta juga, nggak bisa lihat juga. Insya Allah segitunya. Sehingga apa cara kita untuk supaya Allah mau ridho nitipin ilmunya? Ada. Kadang mungkin kalau yang di sini yang senior ya, mungkin pernah ngerasain kalau dulu diomelin guru, lapor ke orang tua ikut marahin, berani kamu ngelawan guru kamu? Ya nggak? Sekarang, maaf aku digini nama guru, pecat, viralin biar sekalian. Ya Allah. Betul ada guru tadi sih. Ada gurunya. Ya udah. Allah hilang keberkahan. Benar. Masalahnya ya tadi kan tujuan pendidikan dalam Islam kan itu bukan buat bikin pinter. Pinter mah efek samping. Masalahnya tadi kita udah bahas pinter ya. Kalau sekedar pinter tapi jahat, ya maling para koruptor juga pada pinter. Tapi tujuannya surat 62 Al-Jumu'ah ayat 2. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dia Allah yang menurunkan rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa. Sehingga apakah kita mikir orang kafir Quraisy itu didatengin Nabi untuk dibikin pintar gitu? Orang Quraisy kan udah pada pintar. Ila fihim rihlatasyita wa shaif. Mereka rihlah, jalan-jalan. Apa bedanya rihlah kita sama rihlah orang Quraisy? Orang Quraisy rihlah jadi duit, kita rihlah ngabisin duit. Nah, gitu kan. Mereka pergi ke negeri utara, ke negeri Syam, cuan. Ke selatan negeri Yaman, cuan. Udah pada pintar. Terus Rasul datang pengen bikin mereka pintar gitu. Ingin menyucikan jiwa mereka. Jadi nanti kalau nyari anak-anak ini sekolah buat nanti SD, cari Pak visi misi sekolahnya apa? Kalau ada yang menjawab menyucikan jiwa anak-anak Anda. Wih, ini bagus banget. Bilangin capseknya ya. Capsek. Nah, sekedar pintar minta. Nah, di luar sana ada orang nggak sholat nyembah batu pada pintar ada. Sekedar pintar doang. Kalian sendiri punten ya. Nanti punya anak viral, tampan, cantik, kaya, tajir, melintir dan segala macam dia punya, tapi kalian diperlakukan seperti film azab Indosiar, mau? Misalkan ternyata bangun
misalkan ternyata ya Allah, tapi anak saya akademisnya kurang kok, kita tes ya. Nah, 2 tambah 2 berapa nak? 5 kok. Iya. Tapi ibu bangun sholat subuh. Ini anak baru beres tahajud sama witir. Anak lain dimintai tolong sama orang tuanya kudu berantem dulu. Anak ibu malah, mama ada yang bisa aku bantu nggak? Masya Allah. Atau misalkan anak lain baru belajar alif batasa setelah pengen nikah malu sama calon istrinya. Ini ternyata ya Allah, kemana anak? Itu di PAUD lagi setoran juz 27, juz 26 ya. Masya Allah ya, bekal ya tadi. Ya, kita meninggal gak ditanya jabatan tertinggi anak, tapi mana kan anak saya kok gak mintain ampun ya, gak doain apa-apa ya. Habis ya. Sehingga pernah ada kejadian. Ini salah satu ustadz di Indonesia juga ya, dia cerita suatu ketika dulu pernah ngajarin keluarga privat, si anaknya doang ini yang diajarin satu dan umurnya nggak jauh beda. Nah, si anaknya ini setelah diajarin ternyata ya alhamdulillah lah ngerti, akhirnya dikasih, mohon maaf kafalah gitu, dikasih 2 juta waktu itu katanya. Suatu ketika akhirnya diajak liburan, pas lagi liburan panjang anaknya sekolah. Pergilah ke vilanya, ternyata di vilanya dia miara anjing ini si anaknya. Anjingnya lucu, suruh jalan-jalan, suruh tiduran-tiduran, suruh loncat-loncat, suruh naik angkot ya. Gimana anjing naik angkot? Ya skip aja itu ya. Nah, ditanya kan, anjing teh meni lucu. Kok bisa? Oh iya, kan dilesin. Ada les anjing. Ada les anjing. Berapa les anjing? 8 juta sebulan. Majikannya les ngaji 2 juta sebulan. Les anjing 8 juta. Begitu besok waktunya ngaji nggak datang si Ustaz. Ditelepon Ustaz. Tat kok nggak datang ngajar? Iya, enakan ngajar anjing. Nah, alhamdulillah ya. Ya ini mah cerita ya, kita ambil hikmahnya aja. Tapi ya, Masya Allah ya. Aslinya pengennya Allah di rumah. Tapi kadang kita ya kayak gitu. Kalau giliran kayak buat bimbel, buat apa, oh Masya Allah nggak apa-apa. Buat ilmu akhirat kadang berapa tuh ngaji di tetangga 500.000 sebulan, mahal amat gitu cina. Ya. Maka Bismillah. Apa pilar pendidikan dalam Islam aslinya? Ini semua ya, atasan ke bawahan, guru ke murid, orang tua ke anak. Pilarnya cuma 2, yaitu 1 doa, 2 keteladanan. Ulangi, 1 doa, 2 keteladanan. Ya bismillah doa. Bicara tentang doa, ya kenapa murid-muridnya Imam Syafi'i contohnya dan anak-anaknya ya pada berhasil semua. Ya beliau kalau bangun tahajud memang doain mereka, nggak pernah berdoa untuk dirinya sendiri. Ya. Kenapa tahajud tapi kenapa yang tidak 5 waktu? Karena pertanyaan dulu sebentar. Apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi itu dapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Rasul itu dapat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat. Waktu Muhammad SAW dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau jadi Nabi atau Rasul? Rasul. Nabi ya, karena di 5 ayat yang turun pertama itu belum ada perintah untuk menyampaikan ke orang banyak ya. Kapan berarti jadi rasulnya? Gak lama kemudian setelah itu turun surat ke-74 Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wan rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. 7 ayat turun. Dari 52 ayat turun 7 ayat turun. Dan di surat ayat kedua, kum bangkit fa'anzir, berikan peringatan. Tuh udah disuruh nyampein ke orang ya. Dan ini jauh sebelum Isra Mi'raj loh ya. Ini kan masih di awal banget. Sedangkan kan 5 waktu kan perintahnya nanti Isra Mi'raj. Nah ini ternyata yang lebih dahulu diperintahin adalah ya tadi tahajud. Karena nggak lama setelah itu juga sebelum itu juga turun surat 73-nya Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya sama, kum bangkit min laila dari sebagian malam illa qalila kecuali cuma sedikit. Rasul disuruh bangun malam, suruh ngapain? Tahajud. Ya. Suruh bangun tahajud. Jadi ini jauh sebelum perintah 5 waktu, lebih dahulu suruh tahajud. Sehingga
Kan Nabi itu tiba-tiba di usia 40 tahun dapat tugasnya ngajarin tauhid ke satu dunia. Mulainya di tanah Arab jahiliyah zaman dulu, di mana ya mohon maaf di sekeliling Ka'bah aja tidak kurang 360 patung berhala. PR-nya ngajarin tauhid ke satu dunia. Pertama kali nyampein bahwa dirinya adalah Nabi dan Rasul, yang percaya cuma 4 orang. Istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Tapi 23 tahun, gimana caranya akhirnya satu jazirah Arab jadi muslim semua? Bukan cuma Mekah Madinah. Sekarang jazirah Arab itu jadi 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. Negeri lain terbuka jadi negeri muslim, Madinah punya ahlinya. Meninggalkan sahabat, ya dulu nggak ada sensus, tapi menurut beberapa imam, contoh Imam Masyuti, Imam Abu Nu'aim al-Asfahani menyebutkan kalau dirata-ratakan, kata Syekh Dr. Munir Ghotban dalam kitabnya disebutkan sekitar 120 ribuan sahabat. 120 ribu ini ada yang dulunya raja perampok, Jundub bin Junada, Nabi dikenal dengan nama Abu Dzar al-Ghifari. Umar bin Khattab dulu suka minum, dulu sebelum khamar diharamkan, maboknya sehari 5 kali. Jadi kalau ada pemuda di Depok maboknya masih seminggu sekali, masih cups. Masih culun, belum ada, nggak ada seujung kukunya. Lihat 23 tahun masa kenabian menghasilkan. Kita punya anak 1 aja dididik 23 tahun, yakin bakal soleh? Wallahu a'lam. Ini gimana 120 ribu orang jadi manusia-manusia hebat seperti itu, yang akhirnya membuat Islam berkembang sampai menguasai 2/3 dunia sampai 13,5 abad ke depannya. Ya, Masya Allah. Dan doain pakai tahajud. Dulu Kiai Haji Arifin Ilham almarhum ya pernah bilang, orang dengan tahajud itu dia punya yang namanya haibah jaladiyah, seperti rasa kecintaan yang Allah turunkan di hati orang di sekelilingnya yang datang dari keagungan Allah. Sehingga misalkan ada 2 orang ngomong, isi omongannya plak persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Allah bisa jadiin orang-orang tuh kayak, ih kok enak ya kalau dia yang ngomong asal. Ya. Karena ya Allah yang turunin. Nggak sedikit kan yang padahal punya jabatan, punya kuasa, tapi ya tetap aja dibenci. Ya. Dilaknat dan sering dicibir ya dan lain-lain. Sehingga yuk bisa, udah bangun, doain. Karena kalau 2 ini dapat, doa dan keteladanan, sisanya nanti cuma teknis ya. Itu tentang doa. Selanjutnya tadi keteladanan. Oh nanya dulu, Nabi ngedidik sahabat tadi segitu banyak jadi hebat semua, pernah mukul nggak? Enggak. Pernah. Ya. Ada sahabat contoh Ibnu Abbas waktu nginep di kediaman Nabi, masbuk di belah kiri ikut tahajud. Ya banyak sekali riwayat nyebutinnya ditarik tangannya, tapi juga ada riwayat yang menyebutkan dijewer, dipindah ke belah kanan. Jadi makanya kalau duaan itu masbuknya di kanan, belakangnya makmumnya, dan jangan terlalu jauh deketan, bahkan bisa sejajar. Lalu atau riwayat ini lebih terkenal biasanya, menjelang Nabi wafat, Nabi itu nanya, siapa yang pernah aku zolimi, balas hari ini juga. Ada yang angkat tangan kan, perut saya pernah kena pukul pakai kayu, oh balas hari ini juga. Waktu kepukul aku nggak pakai baju, Nabi lepas pakaian atas, lagi kelihatan lagi diganjel batu, lagi nahan lapar. Akhirnya sahabat yang lain udah pada gerem, berani-beraninya ini orang masa mau mukul Nabi. Pertanyaannya, si orang ini akhirnya mukul Nabi atau meluk Nabi? Lalu berarti tahu hadisnya ya. Berarti apa berarti kesimpulannya? Sahabat secara fisik, mohon maaf, walaupun tidak diceritakan sengaja atau tidak sengaja ya, ada yang pernah kena fisik sama Nabi tapi nggak ada satupun yang dendam, kesel, dengki.